Halo semuanya, selamat datang di video project PTS kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 5 kecerdasan emosional dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja. Agar lebih mudah dipahami, kami juga menampilkan beberapa sketsa sederhana sebagai contoh situasi nyata. Self-awareness adalah kemampuan mengenali emosi yang sedang kita rasakan dan memahami bagaimana emosi tersebut mempengaruhi perilaku kita. Dalam dunia kerja, kita seringkali menghadapi tekanan, deadline, ataupun konflik kecil. Jika kita tidak sadar dengan kondisi emosi kita dapat bereaksi secara berlebihan. Jadi, dengan self-awareness inilah, kita memahami bagaimana caranya berhenti sejenak sebelum bertindak. Aduh, hari ini rasanya berat banget. Dari pagi meeting, terus revisi nggak kelar-kelar. Ya sih, kamu kelihatan capek banget. Tapi Rin, kita tuh masih ada yang harus direvisi lagi nih laporannya. Hah? Lagi? Gue tadi udah. Kok nggak selesai-selesai? Iya, nih baru gue terima nih emailnya. Harus revisi lagi. Lo marah ya? Bentar-bentar, kayaknya aku lagi sensitif deh. Sebenarnya bukan kamu yang salah, aku aja lagi capek sama obrolan. Nggak apa-apa kok, wajar banget kita lagi capek, deadline banyak. Kita istirahat dulu aja sebentar ya. Iya, 5 menit kali ya? Oke. Habis itu kita kerjain bareng ya. Oke. Hey, self-awareness membantu kita sadar sebelum bereaksi. Next, kita lanjut ke self-regulation. Self-regulation adalah kemampuan mengendalikan emosi agar tidak bertindak secara impulsif, terutama saat menghadapi tekanan. Dalam kerja tim, perbedaan pendapat itu wajar. Namun, tanpa pengendalian diri, situasi kecil bisa berubah menjadi konflik lebih besar. Rizka, aku tadi ada cek laporan kamu dan menurutku ada beberapa angka yang menurutku masih kurang. Hah? Serius? Aku pikir tadi udah benar, karena aku ngerjainnya udah sesuai dari hasil meeting kita tadi loh. Jujur aku agak kesel ya, karena ini sudah mendekati deadline. Aku jadi nggak enak nih. Maaf banget ya. Langsung aku revisi sekarang aja deh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita fokus ke solusinya. Coba kita cek lagi supaya tidak ada yang terlewatkan. Oke deh, makasih ya udah ngingetin aku dan udah ngomong baik-baik ke aku. Ya, kita kan satu tim. Lebih baik memperbaiki daripada saling menyalahkan. Oke, makasih. Self-regulation membuat kita tetap profesional dalam situasi sulit berikutnya, motivation. Motivation adalah dorongan dari dalam diri kita untuk tetap semangat dan konsisten mencapai tujuan. Di dalam kerja tim, motivasi sangatlah penting agar setiap anggota tim tersebut tetap semangat dan berkontribusi walaupun sedang merasa tertekan atau lelah. Jujur ya, aku lagi berat banget nih. Rasanya tuh tugasnya tuh panjang dan banyak banget. Tapi ingat loh, ini tuh kita udah tinggal tahap akhir. Apa rasanya anak ibu udah habis. Gak apa-apa, yuk kita bagi dua, jadi biar kita cepet selesai. Ya juga sih ya, progres kita juga sebenarnya udah jauh sih. Nah, makanya kalau gitu kita selesaiin, habis ini kita buka bareng. Oke deh, kita tuntasin hari ini ya. Oke, ya. Motivasi mengajarkan kita untuk bergerak maju. Selanjutnya kita akan membahas empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Dalam kerja tim, empati membantu kita tidak langsung menyalahkan orang lain, tetapi mencoba memahami situasi terlebih dahulu. Aduh, dia nggak masuk lagi ya? Jadi kerjanya tambah ke kita semua ya? Iya nih, tapi katanya dia lagi kurang sehat. Tetap aja, jadi kita yang repot. Paham sih kamu capek. Tapi coba kalau misalnya kita lagi di posisi ini. Iya sih, pasti nggak enak pas lagi sakit terus mikirin kerjaan, apalagi ngerasa nggak enak ngebebanin temen ya. Mungkin buat sekarang kita backup dulu kali ya. Nanti kalau misalnya dia masuk, gantian dia yang bantu kita. Oke deh, kita bagi tugas ulang lagi aja ya. Empati membuat hubungan kerja menjadi lebih sehat.
dimensi berikutnya adalah social skills. Social skill adalah kemampuan membangun hubungan melalui komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan dengan baik, mengutarakan pendapat dengan sopan, dan mencari solusi bersama-sama. Tanpa komunikasi yang efektif, perbedaan kecil saja dapat menjadikan konflik yang besar. Gue punya ide nih, gimana kalau konsep event ini kita buat indoor aja? Tapi indoor aman sih, tapi menurutku kurang menarik tau. Kenapa kurang menarik? Karena kan target kita tuh kan anak muda nih. Nah, biasanya anak muda tuh suka tuh sama konsep-konsep outdoor. Iya juga ya. Gue juga baru kepikiran tadi soal faktor cuaca doang sih sebenarnya. Kalau gitu kita cari yang semi outdoor aja gimana? Boleh sih. Jadi kayak ada nuansa di luar tapi masih ada tertutup nih kalau hujan nih. Jadi kita dapat aman, dapat kreatif juga dapat. Ya udah, setuju sih gue pakai kalau konsep itu. Oke, ya udah coba cari-cari lagi ya yang semi outdoor. Ya. Kecerdasan emosional bukan hanya teori, tetapi perlu dilatih untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya.